Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Harus lebih baik. Allah. Teman-teman yang hadir pada home ya. Jadi home sharing online malam pada kolaborasi MG Team dengan beberapa leader di malam hari ini kita adalah yang ketiga, malam yang ketiga atau minggu yang ketiga kan gitu ya. Selain di pagi kita ada semangat energi pagi dan semangat energi pagi, maka di malam ini ada home ya. Home itu adalah home sharing online malam. MG Team dengan beberapa para leader kan gitu yang kita undang sebagai bintang tamu untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa sharing bersama-sama. Teman-teman semuanya, mari kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah di malam hari ini yang hadir Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan iman dan Islam, dan Allah berikan ribuan kenikmatan yang lain. Semoga ini adalah kenikmatan yang Allah berkahi. Semoga ini adalah kenikmatan yang Allah ridhoi. Semoga kenikmatan ini akan kemudian dilipat gandakan menjadi kenikmatan yang lebih besar. Kenikmatan yang kemudian tidak hanya kepada kita, tapi juga kenikmatan yang berkahannya itu kepada keluarga, kemudian kepada tim, kepada manajemen, kepada semuanya ya. Semoga meluber kenikmatan ini menjadi kenikmatan yang penuh berkah untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan kita berharap semoga kita semuanya hadirnya kita di sini dalam rangka juga ittiba kepada Rasulullah. Semoga kita semuanya yang di sini merindukan Rasulullah, mari kita bersolawat kepada Rasulullah ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita merindukan Rasulullah, dirindukan Rasulullah, diakui sebagai umat Rasulullah, mendapat syafaatnya dan bisa bersama-sama dengan Rasulullah bertetanggaan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman semuanya, home pada malam hari ini kita akan belajar bersama ya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kan gitu ya. Kita ketemunya masih offline gitu ya, masih online gitu ya, belum offline. Tentu saja ini berbeda dengan yang offline ya. Jadi kalau yang online ini mungkin nanti ada beberapa dinamika ya. Ada yang terpental gitu ya, ada yang sinyalnya tidak mendukung gitu ya. Ada yang kemudian banyaklah yang kemudian fenomena-fenomena. Mohon maaf ini para ibu-ibu juga mohon berhati-hati yang camnya dibuka gitu ya. Kadang-kadang mohon maaf ini ibu-ibu lupa gitu ya, kalau ini lagi Zoom kemudian tidak pakai hijab misal gitu ya. Mohon untuk demi kenyamanan kita semuanya lebih berhati-hati, atau lagi kegiatan-kegiatan pribadi gitu ya, lupa ininya ya, camnya dihidupkan, nah, gitu. Lupa ke kamar mandi, lupa ini dan lain sebagainya. Maka untuk berhati-hati ya, kita mengingatkan mungkin ibu-ibu yang ini tidak boleh lupa ya. Lagi netei putranya dan lain sebagainya, tidak boleh lupa lah. Nah, gitu ya, kalau mau dibuka, tapi kalau mau ditutup juga nggak boleh. Oke, mungkin seperti itu teman-teman semuanya, diingatkan sehingga demi kenyamanan kita semuanya. Mungkin nanti seperti itu, kadang-kadang lupa ke bawah, ini lupa kalau dia lagi Zoom, kemudian ke kamar mandi dan lain sebagainya. Nah, ini ada pemandangan-pemandangan, penampakan-penampakan yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, ini dari mana saja? Mungkin bisa dituliskan ya, nama sama dari mana gitu ya, karena ini lintas jaringan dan kemudian juga ini kita belajar bersama. Dari Jogja ya Pak Muhammad Iksan. Terus kemudian dari mana juga ini? Dari Magelang, Pak. Jogja, dari Sidoarjo, Pak Agus, dari Surabaya, dari Padang, dari Kertosono, dari Padang, dari Kebumen ya Bu Wiji, dari Palu, Banjarmasin,
kemudian Banten, Anyer, Bukit Tinggi, Kota Magelang, Pak. Pariaman, Nonton bareng. Banjarmasin. Masya Allah, ini silakan diteruskan dari mana gitu. Sudah 111 ini sudah mewakili semuanya insya Allah ya, seluruh Indonesia ya sudah ada. Ada dari Bandung, ada dari Bogor kan gitu ya. Insya Allah luar biasa. Nah, oke teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita ini dulu ya. Saya mengingatkan untuk kita semuanya, mari kita jaga niat kita. Yang pertama, niat kita untuk karena Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi mari kita niatkan untuk belajar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga nanti mendapatkan ilmu yang berkah dari coach kita ya, dari guru kita yang kita tunggu-tunggu inspirasinya. Maka biar berkah kan gitu yang kita dapatkan. Mari kita buka dulu pertemuan ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal Iyyaka na'budu wa iyyaka Oke ya, semoga berkah dan diberkahi Allah. Pertemuan ini teman-teman semuanya, Masya Allah ini dari mana-mana kan gitu ya sudah hadir, insya Allah terus bertambah. Dan mari kita jadikan ini adalah dalam rangka thalabil ilmi ya, mencari ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Semoga mendapat ilmu yang barokah dan semoga yang memberikan ilmu juga menjadi inspirasi, menjadi salah satu mungkin nanti bisa menjadi jariah ya buat Pak Eko nanti insya Allah. Dan ini alhamdulillah Pak Eko sudah hadir. Beliau ini adalah ini ya. Wah, beliau ini teman saya sekaligus guru saya dan saya banyak belajar kepada beliau ini. Orangnya ini sangat apa ya? Ramah kan gitu ya. Terus kemudian supel ya, leader yang memanage keuangannya itu sangat luar biasa. Nah, ini yang saya banyak belajar ke beliau ya. Bagaimana beliau memanage keuangan sehingga setiap orang pasti memiliki apa ya alasan yang terkuat gitu ya, seperti banyak halnya teman-teman mungkin juga ada alasan ekonomi gitu ya, mungkin pernah keceglong gitu ya, pernah bahkan apa ya, kalau minus itu bisa jadi saya dari nol Pak, bukan dari nol tapi dari bawahnya lagi gitu. Dari bawahnya lagi itu sumur itu dari dalam ya, dari dalam lagi gitu, kemudian muncul ke nol lagi terus kemudian bisa melesat. Nah ini menarik kan gitu ya, ini menarik. Salah satunya juga banyak teman-teman ternyata kita melihatnya itu kan Pak Eko yang sukses gitu ya, Pak Eko yang kemudian hari ini kita melihat itu gagah gitu ya dengan Pak Jironya gitu. Ini kan kita melihatnya sekarang gitu ya, tapi kita tidak melihat prosesnya ya. Tidak melihat prosesnya bahwa Masya Allah juga dari minus juga Masya Allah ya. Dari minus terus kemudian dengan perjuangan yang luar biasa kan gitu ya. Tidak ada ceritanya gabung HNI gitu ya. Terus kemudian tidur. Kemudian bangun itu tiba-tiba sukses itu hoax gitu ya, nggak ada ceritanya gitu ya. Nggak ada ceritanya. Nah, kita akan simak nanti inspirasi dari beliau ini. Saya sangat suka sekali ya dengan gayanya, dengan apa ya? Kalau ketemu itu kan sering ngobrol dan sering, mohon maaf kadang-kadang saya dibully ya, dibully sama Pak, tapi seneng gitu loh, seneng itu bulinya tuh semangat gitu loh. Ya kadang-kadang ngelok nih lah dalam bahasa Jawa itu ngelok nih, tapi ngelok nih itu membuat kita semangat dan nah gitu. Nah inilah teman-teman punya alasan terkuat gitu ya, kenapa dan lain sebagainya ini. Nah kita perlu belajar dari malam hari ini. Masya Allah, terima kasih sebelumnya kepada Gurunda ya Pak Eko yang kemudian mau untuk kemudian hadir sama kita semuanya sharing, dan insya Allah nanti beliau akan men-sharingkan gitu ya bagaimana dari minus itu kemudian HN itu bisa menjadi salah satu solusi buat kita semuanya ya, buat saya, buat Pak Eko, buat teman-teman semuanya. Ini perjuangannya itu dari minus kemudian bisa seperti sekarang ini perjuangan yang luar biasa. Maksudnya seperti itulah Nani, mungkin nanti bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Siap belajar teman-teman semuanya? Siap ya? Siap. Oke ya, kita siap belajar, maka kita panggil Gurunda ya, guru kita semuanya, Pak Eko Setiawan dengan takbir 3 kali ya. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, Masya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Waktu sepenuhnya buat beliau ya. Monggo, monggo, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumat ini ya. Wah, ini malam Jumat Pak Cito. Nggak boleh malam-malam kayaknya ya. Nggak boleh terlalu larut. Oke, sebelumnya saya mau tes dulu ya. Sapa dulu semuanya. Apakah suara saya jelas? Tolong di-chat ya. Alhamdulillah. Jelas ya. Sangat jelas. Nah, Alhamdulillah. Apakah gambarnya muncul? Nggak muncul ya. Oh iya. muncul Pak E. Alhamdulillah. Ya, baik. Mungkin ini waktunya sebentar saja ya. Memang Pak Sucito ini luar biasa dengan Bu Ani ini couple luar biasa. Ini juga guru saya ya. Jadi ini kita saling mengguru ya Pak Cito ya. Kalau ketemu itu emang asik ya. Cuman memang ini malam ini kita ketemu secara online ya. Jadi kalau online ya konsekuensinya memang beda ya dengan offline ya. Apalagi mungkin banyak dari kita mungkin bukan milenial tapi sudah agak kata Pak Agung kolonial ya. Jadi memang harus ekstra ya. Baik, sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada pada tahun hari ini, terutama di Zoom ini, termasuk orang-orang yang insya Allah mencintai sunnah beliau dan insya Allah nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sebelumnya saya mau menyapa dulu nih ya. Coba silakan di chat ya dari mana masing-masing ini yang hadir ya. Misalnya saya dari Jogja ya, tuliskan aja ya. Nah, ini ada Pak Nur Saes ya, ada saya tadi lihat ya, banyak sekali ya. Ini sudah ada berapa nih Pak Cito? 140 sekian ya. 146. Ya kita say hello, sapa-sapa dulu ya sebentar ya. Ini karena memang materi itu banyak ya, tapi yang penting kita dulu yang ya. Oke. Ini dari mana aja nih? Yang terjauh dari mana nih? Saya lihat Di Magelang Pak, Kota Magelang 3 orang. oh iya, jauh sekali ya. Naik apa tadi? Di kampus Pak nih Pak. Oh iya, luar biasa ya ya. Purwokerto Pak E, Purwokerto. Wes, Pak Yulian ya, luar biasa nih. Kayaknya orang Jogja nih. Ya. Nih, oke ya. Semuanya kita mulai aja ya. Jadi karena waktu dikasih Pak Sito sebentar dan kita memang harus sebentar saja. Jadi ibaratnya iklan nanti memang biar penasaran gitu ya. Mungkin mau saya share dulu sebentar tentang PowerPoint ya. Oke, apakah kelihatan slide-nya? Belum, Pak. Belum Sudah. Ya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oh sudah ya, oke. Baik, mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit, udah kayaknya. Jadi memang ciri-ciri jam terbang itu kelihatan ya. Jadi kalau masih jam terbangnya rendah itu biasanya
seperti saya dulu, itu kalau suruh ngomong itu susah ya. Nanti kalau jamnya udah lebih hujannya suruh berhenti yang susah ya. Nah, tapi memang sebaiknya ya ada saatnya diam, ada saatnya bicara. Lah itu nanti setelah melampaui mungkin 3.000, 4.000, 5.000 jam terbang ya. Karena saya ingat pesan dari mentor saya, salah satunya dulu adalah, Pak Eko, telinga kita 2, mulut kita 1. Jangan banyak ngomong ya. Jadi lebih banyak mendengar memang. Itu memang agak sulit. Karena waktu semangat-semangatnya ya, kita sebagai leader, memotivasi setiap hari, diedifikasi, itu ngomongnya susah berhenti ya. Padahal memang kemampuan mendengar itu, kecerdasan mendengar itu kemampuan yang luar biasa yang harusnya juga diasah. Baik, kita mulai aja. Coba malam hari ini, tadi saya agak kaget suruh ngasih judul, aduh ya udah, yang penting nanti menyesuaikan aja. Jadi from minus to hero ya. Kalau di luaran mungkin banyak teman-teman judulnya apa, bukunya itu from zero to hero gitu ya, dari nol ke menang istilahnya ya. Dari maaf kalangan menengah ke bawah, gaulnya sama menengah ke bawah kan gitu ya. Kalau misalnya menengah ke atas ya mainnya sama menengah ke atas dan seterusnya. Artinya kadang di lapangan yang kita temui adalah orang-orang yang menengah ke bawah sehingga problemnya nanti mirip-mirip ya. Baik, coba kita mulai. Jadi sudah sebelumnya bulan Juli ini luar biasa, yang tanggal 8 Desi Ahmad Syarif ya, Mas Ahmad Syarif, sosok muda luar biasa. Pak Rizal Hamdani dari Medan ini Horasbah ya. Kemudian kemarin ada Bu Pepi luar biasa sampai 500 ya, penuh ya dia. Memang kalau emak-emak tuh wis keren ya. Bu Pepi ini memang luar biasa, saya pernah ya. Ya kita ngobrol santai dengan Pak Sony ya, suaminya itu luar biasa. Memang beliau kerja dengan target ya. Dan Ustadz Abdul Somad ini juga luar biasa ini dari Prabu Mulih ya, Palembang ya, luar biasa. Dan malam hari ini ketiban sambur saya, mungkin besok Ahad Pak Medi ya, teruskan Pak Joksan dan Bu Fitri ya. Baik, mungkin sebelumnya perkenalan ya, mungkin ada yang belum tahu karena untuk di kelasnya Pak Jito ini baru sekali ini kayaknya saya ngisi ya. Kemarin di kelasnya Bu Retno ya, Pak Kurniawan kayaknya ada ya. Oke, yang jelas ini saya ingat ya, dulu ada Hadir, coach Bro. kita, ya, coach kita dulu salah satunya Pak Bambang Halilintar, ada Pak Ibnu Hajar ya. Terkadang kalau untuk presentasi awal beliau ungkapkan biodatanya, sehingga paling enggak audien akhirnya tahu kelas pembicaranya. Ini bukan buat sombong sebenarnya teman-teman, tapi ini buat trik ya agar audien langsung untuk kita sharing itu akan nyaman ya. Mereka akan langsung paham dengan siapa mereka bicarakan gitu ya. Mungkin nanti akan saya sedikit bahas di sini. Di akhir sesi mungkin karena di sini ada Bu Murni saya lihat tadi ya. Sosok fenomenal, mungkin katanya sekarang lebih terkenal Bu Murni daripada saya. Itu alhamdulillah berarti ya. Si Bakul Kerupuk katanya. Mohon maaf Bu Murni, nanti akan saya kulik-kulik sedikit kalau ada waktu ya di mungkin 5 menit terakhir nanti. Bagaimana kisahnya saya ketemu Bu Murni sampai akhirnya saya sering bukannya ya pokoknya ininya jalan bareng dan sehingga alhamdulillah sekarang Bu Murni relatif sudah jadi leader yang mak-mak yang cukup insyaallah berhasil. Mudah-mudahan nanti timnya juga akan semakin dahsyat ya. Dan malam ini juga banyak ya dari
berbagai daerah. Ini mungkin sedikit ya Pak Cito dan teman-teman sebelum saya sebagai perkenalan. Terus terang kami sendiri memang sebenarnya sangat biasa sekali. Cuman karena tim-tim kebetulan ini di HN itu luar biasa, baik dari mentor, mitra maupun dari istilahnya saudara ya. Jadi kita nggak ada istilah crossland ya. Jadi kita saudara ya. Jadi saling support istilahnya. Karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita sahabat. Jadi tidak ada musuh kita ya yang di luaran sana yang menyerang Islam. Sama Islam inamal mu'minu ikhwah ya. Jadi sungguhnya sama Muslim itu bersaudara. Leader utama saya ada Mas Riza ini ya dari cuman dia sekarang tinggal di Sumeneb. Riza ada Adi Rahmat, kemudian juga nanti ada Bu Novi, Bu Husnul Khotimah, kemudian juga ada Afaizi ya. Di sini juga ada berikutnya ada lain yang besar yaitu Mas Dwi Purwanto. Nah ini nanti mungkin juga saat-saat bisa saya katakan begitu luar biasa beliau dari yang kalau ada acara itu Pak Cito itu dulu Mas Dwi itu tak suruh pegang laptop, suruh bagian next. Nanti kalau saya ngomong next, nanti Mas Dwi nanti itu kursor yang panah kanan tuh tak suruh medjet. Next gitu ya. Dia nanti akan medjet. Dulu awal-awal ya Mas Dwi Purwanto. Maaf ya Mas Dwi, ini justru saya bangga dengan jenengan ya. Beliau sekarang LDD, hampir LCD sebenarnya kurang dikit secara posisi pangkat LCD sebenarnya. Cuman syaratnya kurang dikit. Zaman itu kalau misalnya pas acara sedikit trouble dia lari cari saya. Tapi sekarang beliau luar biasa, bisa membuat Zoom sendiri, kemudian web segala macam ya. Untuk online-nya luar biasa Mas. Timnya juga nanti ada Mbak Kholis, ada Mbak Aci, Mas Triwayuti, ada banyak ya di sini ya. Yang saya lihat tadi ada Mbak Endang mungkin ya. Dan kemudian ada lagi dari jalur ini anak saya nih Pak Cito tadi Muhammad Ihsan tadi frontline saya itu mbarep saya. Kemarin sempat LED milenial istilahnya di akhir tahun kemarin, cuman terpental ya karena serapannya. Jadi termasuk LED pejuang serapan mungkin ya. Karena di bawahnya ada di timnya itu ada Bu Murni ya. Jadi dan ada lainnya dari Kalimantan. Oke, cerita ya. Sebelum 2012 ya, ini ya memang cukup prihatin ya. HNI berdiri istilahnya tahun 2012 ya, Pak Cito, Bu Ani dan semuanya. Saat itu ya ini cerita apa adanya ya. Jadi kami mengawali dari minus ya. Kalau tadi zero itu saya merasakan benar waktu itu saya punya hutang di bank BPN. Itu angsurannya sebulan tuh 2 juta sama 2,5 juta ya. Jadi 4,5 juta per bulan. Padahal bonus di HNI masih zong misalnya di awal itu ya, zong ya. Itu panik luar biasa. Karena kalau utangnya segitu masih angsurannya ya. Nah, ya salah satunya adalah untuk nebus kopi yang di mancanegara itu. Saya indeks Mana yang ningali sampai waktu itu 40 juta. Dengan uang utangan ternyata tidak muncul ya. Nah, ini jadi asik ya. Oke. Kemudian juga karena tidak jelas dulu pas goncang-gancing kayak gitu, sehingga kita mainan kayak apa tuh pernah saya terjerumus ke kayak forex gitu ya. Mungkin saran saya kalau teman-teman mainan kayak gitu, saran saya kalau Anda silahkan main kayak gitu. Cuma syaratnya satu, ini aman. Itu miliki jantung 2 dulu kalau luar biasa itu ya. Jadi intinya
dari minus kayak gitu, sementara ya istilahnya A3 ya kan, nah, terus angsuran semacam itu harus seperti apa. Tapi alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang luar biasa istilahnya. Makanya jangan segan-segan teman-teman untuk selalu berdoa selepas sholat, ya Allah tunjukkanlah kepada hamba, berikanlah ya. Karena hati manusia itu ya yang memiliki Allah, bukan kita. Jujur di HN itu kita kerja langit ya, itu 80%, 85-85% kata Pak Rofik itu kerja langit ya. Banyak sekali mentor-mentor kita. Kalau saya sebutkan mungkin dari saya ya, yang ngajak saya itu sebenarnya dulu adalah mungkin beberapa teman sudah ada yang tahu ya, sekarang sudah nggak nampak di peredaran, yaitu Pak Haryo Suroyo. Itu yang mengajak, yang akhirnya menjerumuskan saya ke jalan yang benar ya di HNI. Cuman beliau nggak kuat prosesnya istilahnya. Terus di atasnya ada lagi ada Pak Marzuki ya, lab-nya ya. Di atasnya lagi ada Pak Ep, di atasnya lagi ada Pak Dr. Irman, kemudian ada Pak Basit, Pak Bagus gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu juga sanad lab-nya ya, sanad lab. Dan nanti silahkan pilih yang paling nyaman dengan mana. Terus juga dengan crossland ya, istilahnya dengan sahabat. Saya dengan Pak Sujito ini udah sejak tahun baula ya. Oh, putus-putus suaranya ya. Halo? Lanjut. Oh iya. Suaranya putus-putus apa? Ya, putus-putus sedikit nggak apa-apa. Tapi masih nyambung. Atau pakai data ya? Nanti keluar ya. Sebentar. Ya. Saya siapkan paket penggunaan hotspot. Oke. Coba nanti bagus yang mana ya? Saya pakai ya. Yaudah, nanti kalau error saya baru pakai hotspot ya. Apa? Ya. Halo, bisa didengar ya kembali ya? Oke, sip. Oke ya. Oke. Kemudian ya di 2012 itu sebenarnya saya mau cerita ya, baik dari mentor maupun mitra dan semuanya itu luar biasa di HNI itu. Intinya niatkan ya karena Allah ya, intan surullah yang surkum wasabi takdamakum ya. Contoh ya dari beberapa mentor itu menguatkan saat itu seperti Pak Rofik ya. Pak Rofik itu saya begitu dekatnya ya dengan beliau. Beliau waktu itu saya sebelum jadi led itu beliau waktu ngisi di Jogja itu beliau tunjuk ke saya karena saya waktu itu jadi panitia, saya di belakang biasalah jadi MC. Saya dengan Pak Medi itu terkenal dulu emang kalau di Jogja itu mestinya MC-nya Pak Eko sama Pak Medi. Sampai teman-teman tuh pada jadi led, kami belum led, akhirnya kami nggak mau jadi MC sebelum kami jadi led. Lucu dia. Akhirnya itu Pak Rofik itu nunjuk ke saya, jelek gitu ya, Pak Eko, saya di belakang itu kan di Hotel Sar Gede. Kalau mau sukses, mau jadi led, Pak Eko harus mendawamkan istighfar. Saya kayak ketembak itu jelek gitu loh, jelek dari kamar beliau sampai ke tempat acara itu dia istighfar Putus-putus. Ini malah putus-putus, Pak Eko. Tes, Pak Eko. Pak Eko. Oke ya. Kayaknya Pak suaranya hilang. Oh iya. Suaranya malah hilang. Aja ya. Nggak ada suara. Kurang stabil, Pak. Oke ya, jadi kita sambil menunggu Pak Eko, kayaknya ini adalah
fenomena atau kemudian memang biasa terjadi ketika kita online ya, dengan masalah sinyal terpental dan lain sebagainya ini ya dinamikanya seperti itu. Dan sambil menunggu Pak Eko masuk kembali kan gitu ya, kita tadi banyak belajar bahwa teman-teman mungkin nanti akan dibawa itu the strong why-nya ya. Jadi mengapanya ini lebih penting daripada apa kan gitu ya. Daripada di mananya, itu yang terpenting adalah alasan terpenting why gitu ya. Mengapa kemudian di HNI, dan banyak orang ini memiliki alasan yang berbeda-beda. Semakin kuat alasannya, maka ini akan kemudian biasanya semakin kuat juga gitu ya. Semakin kelihatan gitu ya. Semakin niatnya ini akan bisa terpancar gitu ya. Niat menjadi impian dan dia akan terus menarik dan kemudian mengarahkan kepada goalnya. Apa goalnya? Niat. Goalnya adalah niat, atau goal itu niat, impian dari setiap orang. Sambil menunggu Pak Eko masuk kan gitu ya. Sudah masuk Pak Eko? Ya. Masuk Pak Eko? Oke, silakan dilanjut. Oke, silakan. Enggak apa-apa. Memang seninya seperti ini, ya. Maaf ya. Enggak masalah. Ayo dilanjut lagi. Ya. Sinyal kurang bagus, Pak. Kayak Oke, Pak Eko sudah masuk belum? Oke ya, sambil menunggu Pak Eko masuk kan gitu ya, mungkin masih memperbaiki perangkatnya kan gitu ya. Maka teman-teman di sini sedikit kita tarik tadi bahwa 80% yang disampaikan oleh beliau di HNI ini adalah spiritual kan gitu ya. 80% sebenarnya lebih kepada keberuntungan, dan 80% gitu ya. Yang ini adalah lebih kepada kedekatan kita dengan Sang Maha Pencipta itu ya. Karena perjuangan kita adalah memperjuangkan syiar produk halal, maka teman-teman yang hari ini niatnya juga tidak hanya uang gitu. Karena berjuang mungkin kita di awal-awal dulu itu hanya 2 produk ya. Dulu hanya MHS. Awal sekali bukan MHS ya, awal sekali 2012 itu malah cuma namanya N-Green sama ini, sama Gamat dulu. Cuma 2 produk saja. Jadi hanya laut sama darat dulu. Nah, namun di awal-awal inilah kita dibentukkan gitu ya. Di awal-awal inilah kemudian saya secara pribadi di 2012 ya, dari 2012 itu ini lahir, maka di tahun itu juga kemudian kita harus menjadi leader gitu ya. Kita 2012 saya ini lahir, maka 2012 itu juga saya menjadi ED, 2012 itu juga saya menjadi LED hingga sekarang gitu ya. Begitu jadi LED sampai hari ini Mas Teh. Sekali jadi LED tidak pernah turun kembali. Nah ini kenapa bisa seperti itu? Salah satunya ya karena tadi gitu ya, why-nya itu kuat gitu ya. Harus kita buat why-nya itu kuat. Tidak ada why yang kuat kecuali adalah kita gantungkan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Niatnya itu karena Allah. Pak Eko sudah masuk? Oke ya, sambil menunggu Pak Eko masuk, nanti kalau Pak Eko sudah masuk bisa sampaikan. Nah, ini penting untuk teman-teman semuanya. Maka kenapa berbeda-beda gitu suksesnya teman-teman ya? Karena memang salah satu yang perlu dikoreksi adalah goal kita ya. Seberapa besar sebenarnya goal kita di HNI? Seberapa besar kan gitu ya?
kalau kita sudah niat, ya kita akan totalitas gitu ya, kita akan totalitas sehingga tidak ada sesuatu yang kemudian tidak. Saya berprinsip bahwa ya yang memberikan sukses itu Allah, yang mendatangkan orang itu Allah, yang kemudian yang mempertemukan kita dengan tim-tim itu juga Allah, maka selesaikan dulu masalah kita dengan Allah gitu. Bereskan dulu gitu ya. Maksudnya artinya kalau kemudian kita kuatkan hubungan kita dengan Allah, maka kita akan dimudahkan dari segala urusan gitu ya. Mau berapa jalur gitu ya. Mau 4 jalur aktif, insya Allah mudah sekali bagi Allah ya. Mau berapa? Mau 6 jalur gitu ya. Sudah masuk Pak Eko? Oke, sambil nunggu Pak Eko kelihatannya masih memperbaiki perangkatnya. Nah, seperti itu ya, mau berapa jalur pun hari ini ketika teman-teman bisa 10 jalur gitu ya, bisa 12 jalur, maka apapun promo di HNI itu akan didapatkan gitu ya. Dan membangun jalur ini adalah kita membangun manusia, teman-teman semuanya. Sehingga membangun manusia ini tidak mungkin kecuali kita adalah melibatkan yang membolak-balikkan hati manusia gitu ya. Yang kemudian bisa menguatkan gitu ya. Trust mereka itu dengan kita itu nggak mungkin gitu ya. Maka selesaikan. Saya dan teman-teman sekarang membuat grup itu setiap hari 2.500 istighfar gitu ya, 1 juz gitu ya. Terus kemudian sholawat itu 10.000 kali gitu ya, 1.000 kali. Doa zunun. Nah, ini penting gitu ya teman-teman semuanya untuk kita sama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah bahwa kita ini lemah, kita tidak punya kekuatan kecuali Allah memberi kekuatan gitu ya. Jadi bukan kita yang kemudian hebat gitu ya, tetapi karena kita punya Allah. Oke Pak Eko sudah masuk, sudah kelihatan lebih ganteng kelihatannya. Ya tadi mana tadi? Sudah ya, sudah masuk lagi. Maka waktu dan tempat kita kembalikan ya kepada pembicara aslinya ya, kepada Pak Eko. Monggo. Iya. Maaf ini luar biasa nih ya. Nggak apa-apa. Oke. Oke, jadi pada intinya memang ya tadi kerja langit sebenarnya saya mau bicara itu ya. Kalau kita perhatikan, kalau hanya kerja keras, maaf kata, mungkin tukang batu itu mungkin lebih hasilnya lebih tinggi daripada kita ya. Kalau hanya masalah waktu mungkin dan seterusnya ya. Saya pernah ya dikasih nasihat oleh Pak Rofik ya, Ustadz Rofik. Pak Eko, kemarin sudah berlalu. Esok kita belum tahu. Yang pasti adalah hari ini ya. Jadi pastikan teman-teman hari ini ya kan, ya kita kerja terbaik. Seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun. Jadi yang jelas ini singkat cerita gitu ya. Ya alhamdulillah dengan izin Allah itu kata Pak Agung dengan HNI insya Allah akan mengantarkan bahkan sampai mimpi-mimpi terliar Anda ya. Mimpi-mimpi terliar Anda. Jujur teman-teman, keluarga kami itu maaf ya, dari orang tua bukannya masalah harta ya, cuman memang kendaraan tuh belum pernah punya ya, dari simbah segala macam itu. Nah, sehingga saya waktu 2015 ini punya ini, itu ibu saya ikutkan itu, kok sampai dia ngomong gini, kok kamu bisa beli kayak gini toh? Itu ibu sendiri, ibu kandung ya. Jadi subhanallah. Mudah-mudahan ini barokah ya. Saya mau doanya teman-teman karena tantangannya nanti setelah teman-teman sukses itu ternyata bukan di harta tapi di hati. Please jangan sombong, karena begitu sombong karena sakit penyakit hati itu lebih susah daripada penyakit karena kurang uang ya. Nah, ini kita saling mengingatkan aja ya. Sampai di 2021 ini sama Ustadz Bagus, Pak Eko harus naik kelas. Saya juga nggak paham, tapi qadarullah akhirnya malah jadi kayak gini ya. Subhanallah. Dan ini teman-teman alhamdulillah istilahnya bisa beli dengan uang cash ya. Jadi saya perlu matur
Kalau teman-teman ingin sukses, saya pernah ditanya dulu waktu kami di tahun sekian awal-awal dulu, Bapak Ibu-ibu di ruangan ini ada 400 orang waktu itu, siapa yang nggak punya hutang? Hanya 1 orang yang ngatung, Bapak-bapak. Terus saya heran, pembicaranya Bapak dan saya nggak punya hutang riba istilahnya. Kok iso ya urip kok ora hutang gitu ya. Nah, akhirnya berjalannya waktu, pokoknya saya punya niat kuat, ya Allah, semoga hamba nggak punya terkait dengan hutang-hutang riba. Termasuk mobil ini saya juga menjemput Pak Rofik, waktu itu saya beli dari leasing, sehingga tanya Pak Rofik, ini mobil baru Pak Eko? Iya, dari HNI. Ayo, Pak, leasing Pak. Lah itu kan riba. Yo, kalau nggak leasing gimana belinya? Ya coba aja, kejar prestasi nanti dapat PKM kan bisa. Oh gitu Pak. Oh ya baik, coba. Bener. Ini baru dapat setahun angsuran, saya dapat PKM. Terus kata Bu Rini, Pak Eko dapat PKM, silakan ambil mobil baru. Loh, mobil saya masih baru. Wah gimana nih? Terus akhirnya saya membuat pledoi. Kata Pak Rofik, coba perjuangkan agar saya bisa terhindar dari riba. Ya udah, akhirnya disetujui oleh manajemen yang harusnya saya ngangsur 5 tahun. Akhirnya karena ini baik banget, saya dapat PKM, mungkin teman-teman itu istilahnya dikasih pinjaman tanpa margin ya, subhanallah. Sehingga yang harusnya 5 tahun saya ngangsur, ternyata cuma 4 tahun. Jadi kepotong setahun istilahnya dengan angsuran yang hampir sama. Demikian pula kendaraan yang berikutnya ini sebenarnya karena di HNI itu ya gimana ya, bisnis memang penampilan ya. Jadi bukan sekali lagi, tapi yang penting hatinya dijaga dulu ya teman-teman. Karena mau naik kelas itu memang dari carane wong nang duwe naik munggah-munggah iki sing ra kuat nanti atine ya, nanti jadi sombong itu bisa terpelanting ya. Makanya istighfar terus, jangan cuma mulutnya tapi hatinya. Kalau belum siap, belum kuat, ya Allah, kalau belum kuat ya nggak usah dikasih, daripada nanti malah jadi mandorot ya. Itu teman-teman, ini Pak Bagus waktu itu ke rumah ya, alhamdulillah. Dan ibu saya juga, dia juga alhamdulillah masih selamat juga, alhamdulillah. Dan ini sebenarnya untuk tonggak ya, kebetulan Pak Juto itu saya punya beberapa mitra yang kelasnya udah agak menengah ya, seperti Pak Yulian tadi, dosen IAIN Purwokerto ya, ke rumah itu bawa CR-V, HR-V Honda. Itu padahal saya pakai Xenia, itu kan edifikasinya agak susah ternyata ya. Oh iya ya, mungkin ini yang dimaksud Pak Bagus. Ya udah, akhirnya saya memberanikan diri, naik kelasnya gimana ya. Nah, ini cerita sedikit ya, biar teman-teman termotivasi nanti. Kalau dari Xenia ke, maaf, mungkin bahasanya agak lucu. Kalau saya ke Avanza, paling berarti cuma naik kelas ke 2 SMP. Kalau yang Veloz atau yang mungkin kelas RAS mungkin itu 3 SMP. Kalau yang SMA aja lah mungkin. Kelasnya kayak Pak Jito itu Fortuner, Pak Jiro itu kayaknya naik kelas mungkin ya. Lah udah, akhirnya ke showroom sama istri, nggak ngerti kok qadarullah tuh kok intinya harusnya inden 4 bulan, qadarullah hanya sepekan Pak Jito itu lunas semuanya, selesai ya. Saya kalau suruh cerita juga bingung uang dari mana itu ya, saya juga heran. Tapi Lebaran nggak punya uang. Tapi alhamdulillah kita nggak ada kaitan dengan riba ya, jadi bayar cash ya, subhanallah ya. Mungkin nanti tipnya, intinya jauhi riba, hindari riba. Karena riba itu gini ilustrasinya teman-teman. Kayak kita punya ada seorang yang punya 10 kambing, terus dia sore-sore kedatangan mirip kambing 2, padahal itu serigala. Akhirnya pagi hari bukannya 12, tapi justru malah tinggal 2, karena yang 2 itu makan yang 8 ya. Riba itu ngeri. Jadi kalau bisa jangan riba ya, karena kita cari penghasilan yang halal, thayyib ya insya Allah, sehingga keluarga kita jadi keluarga yang sakinah ya, mawaddah warahmah. Makanya keluarga sebagai tim kuat, kemudian hindari riba, dan nanti ada amalan-amalan yang bisa kita coba. Ini mungkin kalau untuk presentasi untuk orang-orang yang menengah secara umum, ini dulu saya dapat ilmu ini sehingga saya jadi mantap dengan network ya. Saya mainan network ini udah lama ya. Cuman ya sebenarnya nggak ada yang gagal ya, cuman keberhasilan yang tertunda. Jadi sebenarnya berhasil itu bukan di mana tapi siapa ya.
Misalnya seperti Pak Jito itu dimanapun insya Allah berhasil ya. Wah ini ya. Dan teman-teman yang ada di sini itu luar biasa ya. Cuman sayang potensi-potensi kita kalau hanya untuk membesarkan istilahnya mereka ya, dalam tanda petik mereka ya. Untuk intan surullah yang surkum wasafi agamaku, untuk menguatkan ekonomi Islam. Karena niat kita, kata Pak Jenial itu ya kita merancang kematian kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap gerak-gerik kita hanya untuk akhirat. Coba ini ada simulasi sederhana, coba teman-teman. Ini mungkin nanti bisa diutak-atik ya. Ini sehingga wow gitu, wow. Misal ya, seorang yang nggak mau dengan network, nggak mau MLM ya misalnya kan kayak gitu banyak ya. Nggak mau aku jadi pekerja aja. Oke, nggak apa-apa. Karena mindset orang Indonesia kan kata Pak Barjana pegawai ya. Sehingga ibu ke pasar titik-titik sayur mesti jawabnya apa? Membeli kan gitu ya. Oke, misalnya seseorang, coba ilustrasi ini dicatat nggak apa-apa, dibuat simulasi nanti untuk home sharing ya. Sehingga untuk orang-orang yang belum gabung terutama atau orang yang baru gabung nanti akan wow tercengang gitu ya. Jadi misalnya mau beli rumah, rata-rata kan misalnya kalau belum punya rumah kan pengen punya rumah ya. Harga misalnya 500 ya, 500.000 lah misalnya, 500 juta ya. 500 juta. Terus dia harus berapa tahun gitu loh. Misalnya per bulan dia bisa menyisihkan 500.000. Ya, contoh ya. Sehingga kalau kita bagi 500 juta bagi 500.000, ketemunya berapa teman-teman? 1.000 apa? 1.000 bulan atau Lailatul Qadar. Jadi kalau seorang guru misalnya ya, maaf ya, guru yang honorer misalnya, guru-guru atau buruh pabrik ya, yang di bawah pegawai negeri, ya pegawai negeri pun juga apa ya, itu satu pintu rezeki, karena 9 pintu rezekinya belum dimanfaatkan. Lah ini kita mau mengulik ke sana sebenarnya. Jadi pegawainya silahkan, tapi 9 pintu rezekinya juga tolong dibuka kan gitu ya. Jadi kalau dia bertahan di satu pintu rezeki yang sudah pekerjaan tetap dengan penghasilan tetap, katanya tetap kecil gitu ya, itu susah ya, karena cuman misalnya bisa menyisihkan 1 juta aja, per bulan, maka kurang lebih dibagi 283 itu sekitar 42 tahun, wow ya kan. Tapi kalau dengan bisnis insya Allah itu ya cepat sekali insya Allah ya, hitungan 2-3 tahun udah bisa insya Allah ya. Makanya resiko bisnis itu adalah katanya Pak Bagus tuh kaya, resiko bisnis itu antum jadi kaya ya, tapi siap-siap ya. Oke, ini penguatnya teman-teman ya. Jadi kita harus kuatkan yang namanya berniaga itu memang sunnah ya. Jadi Rasulullah pun seperti itu. Kan kata Pak Bagus, kalau mau nyunah ya, kalau mau jadi pegawai ya seperti Nabi 8 tahun maksimal. Jadi kalau jadi pegawai lebih dari 8 tahun itu udah nggak nyunah katanya. Maksimal 8 tahun gitu ya. Karena memang nanti cash flow-nya kayak gitu ya, dari employee terus nanti dia bergerak ke self employee ya, nanti dia akan ke business owner, nah baru dia ke investor ya. Nah, padahal kuadran kiri dengan kuadran kanan ini luar biasa ya. Orang secara umum hanya 1% maksimal yang bisa main ya. Cuman pada malam hari ini sebelum saya tutup, coba ini ada fenomena gunung es ya, es block ya, illusion ya. Ini materi ini dulu pernah disampaikan oleh Pak Rafiq awal-awal juga. Jadi coba teman-teman kita lihat di bentuknya di permukaan itu banyak gunung-gunung seperti sama aja ya, kecil-kecil, ada yang agak besar, ada yang bergerak-gerak, ada yang diam ya. Kalau dari atas permukaan air mungkin hampir mirip ya, tapi kalau kita akhirnya turun ke bawah air, maka ternyata itu ada yang cuman es kecil, ada yang agak besar, ada yang itu adalah bagian dari puncak gunung es ya. Nah, sehingga seperti kapal Titanic itu ternyata nyenggol pucuknya gunung es, bukan hanya es cilik ya, jadi dia akhirnya tumbang ya. Seperti juga nanti mitra-mitra kita, teman-teman yang ada di Zoom ini terutama ya, semoga kita nanti termasuk
memang Gawan Bayi ini memang orang-orang sukses ya. Coba kita lihat yang ada di dalam permukaan air ini ya, yang tidak nampak oleh sebagian orang. Mengapa kok ada yang kuat, ada yang lemah ya? Mengapa ada yang baru berapa bulan udah hilang? Ya, ada yang sampai bertahun-tahun digembleng kayak gitu, bertahan sehingga sekarang menjadi leader-leader tangguh. Itu kenapa sih? Nah, itu. Nah, di sini ilustrasinya memang saya ngambil secara umum, itu secara umum banyak sekali cacian-cacian dan segala macam, tapi yang waktu itu saya masuk dari Pak Rafiq itu, beliau menguatkan di sini adalah yang namanya istilahnya ibadah, attitude, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan ibadah kita dengan kerja-kerja langit ya. Perbanyak istighfar, sholawat dan seterusnya itu, kemudian berbuat baik, menolong, kemudian saling itu nggak nampak teman-teman. Berpuasa, sedekah itu ya. Tapi efeknya itu kita kuat luar biasa pondasinya. Pak Agung setiap membangun apapun itu yang diperhatikan adalah pondasinya. Bayangkan kalau kita membuat bangunan tingkat 100, pondasinya itu ada beberapa mur yang dikorupsi, kemudian agak goyah dikit, diteruskan, baru sampai tingkat 3, grek. Wah, nggak berani ya. Nah itu. Seperti makanya gambar saya tadi, di belakang saya ada menara Eiffel itu dibuat ratusan tahun yang lalu. Itu kuat sekali, nggak ada yang korupsi mungkin ya. Jadi ini teman-teman, fenomena gunung es ini nanti bisa kita lihat mewakili banyak manusia yang ada di hamparan bumi ini. Ada yang dia kuat, ada yang dia lemah ya. Untuk menguatkan ini, mari teman-teman ya, kita watawasobil haq ya. Nah, ini. Jadi kuatkan ibadah kita, luruskan niat kita karena Allah. Dan ini saya masih ingat dulu sebelum ada HNI saya dikasih ilmu ya, mungkin Pak Jito masih ingat, yaitu take and give, mungkin pelajaran sekolah ya, kita mendapat baru kita memberi. Tapi di HNI awal-awal itu saya dikasih ilmu give maka take ya, beri maka kita mendapat, beri kita mendapat. Tapi saya ketemu Pak Bagus kasih ilmu yang lebih tinggi lagi menurut saya, tapi itu bikin saya nggak bisa tidur 3 hari itu ya. Ya, jadi kata beliau ya, kerjanya apa Pak Eko? Ya udah, kita ketemu siapapun, give and give. Wah, loteknya gimana? Nah, itu udah, itu kita sedang berbisnis dengan Allah. Allah nanti maha segalanya ya. Makanya siap ketemu, beri ya. Makanya ada kesempatan semacam ini, ya Allah saya beri berbagai inspirasi. Semoga teman-teman terinspirasi dan Allah akan mengganti yang dengan yang lebih. Bahkan teman-teman nanti juga seperti itu, terapkan. Punya ilmu nggak usah terlalu pelit ya. Beri aja, maka Allah akan mengganti dengan berlipat. Ada apapun, sedekah juga beri aja ya. Bismillah. Insya Allah. Karena itulah sebenarnya harta kita sesungguhnya. Karena itulah sebenarnya amal kita sesungguhnya ya. Insya Allah. Kemudian satu lagi mungkin ini Pak Jito, karena saya kebetulan di Jogja ya. Ini prinsip ini penting bagi teman-teman leader. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Sebenarnya seorang leader itu memang ada saatnya dia di depan menjadi teladan, tapi ada saatnya dia harus di tengah membersamai mitra-mitra, dan ada saatnya mitra diberi kesempatan dia di belakang untuk mengawasi, kemudian juga mengayomi dan seterusnya. Jadi ini penting ya, karena kalau leader cuma sukanya di depan terus, nanti mitra-mitranya mau maju takut ya, nggak diberi kesempatan dan seterusnya, karena mereka itu akan nyaman di belakang ya. Nah, tentunya ada caranya ya, sehingga waktu kita membersamai mereka ya, seperti kita punya anak ditateh ya, kemudian jatuh, nggak apa-apa, pinter itu ya, nah terus dikuatkan sehingga mereka akan menjadi diri mereka sendiri ya. Sehingga leader yang baik itu adalah dia bukan menciptakan follower, tapi dia create the leader ya. Jadi dia menciptakan leader ya. Dan oke, saya masih ingat ini gambarnya Bu Murni mungkin ya, mungkin jadi agak fenomenal. Bu Murni ini gambarnya yang ini tadi. Gawat Bu Murni ya, ini pojok kiri ini. Ini sosok luar biasa. Saya mau sedikit cerita sebagai penutup. Saya banyak juga belajar dengan beliau ya, sampai Pak Rafiq juga nggumun, orang Pak Eko kok gelem-geleme ya, bahasanya kok ketemu Bu Murni kok sampai seperti itu ya. Tapi sebenarnya luar biasa beliau. Maaf, mungkin banyak orang yang tidak proses ya. Jadi Bu Murni ini punya anak 7 ya.
Kemudian beliau ini kalau pagi ya sebelum subuh itu jualan kerupuk ya di pasar Imogiri. Saya pernah presentasi di sana juga, itu bakul-bakul semuanya. Terus maaf suaminya itu juga serabutan gitu, Pak Fauzan luar biasa tapi beliau luar biasa ya, jatuh bangun luar biasa. Dan untuk menghidupi 7 anaknya ini memang beliau dari kalau sore kulaan kerupuk terus diwadahi sampai malam jam 11, nanti sebelum subuh itu udah ke pasar, nanti sampai jam 10 gitu terus ritmenya. Nah ini begitu masuk HNI, dia jam 10 itu nanti langsung gesit. Wah ya langsung gesit dia, luar biasa. Ya, jadi sebelum kulaan jam 4 ya asar itu kulaannya tinggal kula air base ya. Terus nanti dibengke, nanti begitu asar tuh sudah jadi uang. Itu kulaan kerupuk ya. Nah, itu. Nah, beliau setiap home sharing itu memang ya sering saya agak bukan dimarahi sebenarnya, cuman agak kencang aja. Beliau memang istiqomah luar biasa. Sampai setahun tuh nggak pernah bisa ngajak orang ya. Siapa nyana kalau sekarang itu setiap ada event Bu Murni banyak sekali mitranya ya. Dan saya kemarin ke beberapa daerah itu emang oh iya ini saya jaringannya Bu Murni. Oh ya udah alhamdulillah ya. Artinya Bu Murni sangat dikenal dimanapun ya. Mungkin ketulusannya, kebersahajaannya ya. Bahkan maaf Pak Jito, saya mungkin teman-teman bisa ngambil inspirasinya. Saya pernah ya bareng dengan sering ya dengan Bu Murni itu naik bis itu di transit bis itu di mana di Jawa Barat ya ada perhentian bis untuk makan tuh kan. Itu mesti closing itu. Dia setiap ketemu orang itu nanti gambar terakhirnya itu 2-3 menit ya, 5 menit paling banter itu mesti KTP keluar. Bahkan maaf ya, waktu ibunya meninggal layatan itu ya 3-4 KTP itu ya metu. Jadi ngobrol sebentar mesti orangnya langsung keluar KTP. Mungkin itu ya itulah kegigihan beliau yang sering saya ceritakan tuh ya, beliau gigih luar biasa dan smart ya. Waktu saya suruh ngajari beliau untuk HSIS itu kursor gini, ini pakai laptop saya waktu itu, maaf Umri ya, itu ke oke gitu ya, itu hampir setengah jam Pak Jito, itu enggak begitu udah setengah jam pas gon oke itu tak suruh klik malah set meleset yo. Terus kalau udah dikasih tahu gitu biasanya udah lupa lagi. Waduh ya Allah, itu yang ngerjakan HSIS itu masih saya tuh. Akhirnya beliau sampai akhirnya jadi DC. Mau naik DC jenengan garap dewe gitu ya. Akhirnya beliau nggak kalah akal, beliau ngajak anaknya yang masih SD kelas 5 waktu itu, diajak ke rumah, anaknya yang suruh memperhatikan karena dia mungkin sering bola-bali tak seneni bahasanya gitu. Udah saya juga nggak enak sebenarnya. Akhirnya beliau sekarang subhanallah ya. Dia punya HP pun pertama kali suaminya itu kan nggak underestimate yo ngopo MLM nah sangel. Akhirnya beliau tak tanteng Murni, bonusnya berapa kemarin 700 Pak beli HP Bu Murni yang Android. Siap Pak Nah, biasa begitu punya HP baru Android, sebelumnya HP jadul, HP yang stupid phone, nah, sekarang yang smartphone ya, itu yang biasanya SMS sekarang WA, sering masuk grup itu salah kirim ya kan. Terus yang menarik ini suaminya mulai agak tertarik. Loh, iki apa ini? HP apa ini? Oh. Wah, kan Doni iki nyambut gawe iki. Akhirnya suaminya mulai agak luluh ya. Nah, itu. Makanya teman-teman satu tips sebenarnya ya, laki-laki itu memang agak susah ya. Saya sendiri merasakan. Kuncinya laki-laki itu di wanita ya. Nanti kalau teman-teman mau closing orang hebat laki-laki, itu dekati istrinya ya. Cara closing istrinya gimana? Dekati anaknya. Itu kalahnya mama itu sama anaknya ya. Nah, itu. Makanya dulu saya pernah punya guru seorang ya hebat juga, asuransi tapi beliau kemana-mana sih mbak permen ya. Terus kalau silaturahim ya kasih anaknya itu permen ya. Nanti ibunya akan luluh, nah ibunya closing, nanti urusan bapaknya biar maknya, biar ibunya atau istrinya itu yang mengkondisikan ya. Kalau bapak-bapak itu mesti rata-rata kalau sama istrinya manut ya. Itu tips atau satu tip ya. Itu teman-teman ya, ini ada banyak ya, ini
yang nanti bisa kita sharingkan. Yang jelas di HNI silakan nanti ada beberapa yang bisa teman-teman lihat seperti film Pipo Embro ya. Silakan di YouTube itu dilihat berulang-ulang. Kalau bagi yang belum pernah lihat, itu cara kerja kita adalah modelnya Pipo ya. Nah, itu menurut saya itu menarik ya, karena kita di kuadran kanan ya, bukan kuadran kiri. Kalau kuadran kiri kayak Embro ya. Nanti buku-buku seperti itu ya, Bejibes ya, berpikir berjiwa besar, kemudian skill with people. Wah, itu luar biasa ya buku-buku kayak gitu ya. Silahkan nanti teman-teman bisa miliki dan baca ya, karena leader memang harus meningkatkan kapasitas ya, kata Pak Agung. Nah, ini tim squad saya, Pak Juto, ini ada Mas Dwi Purwanto, LDED, Mbak Kholis, Mbak Aci. Dari Mbak Aci inilah akhirnya sampai ke Indonesia Timur, sampai ke Manokwari, sampai ke Papua ya, luar biasa. Sampai kemarin saya sebelum pandemi itu sampai ke Palu, terus diajak Bu Ardiana, BC1 Palu itu ke Poso ya, Poso ya. Ada Mas Triwayudi, ada Mbak Endang, Pak Julian tadi, Mas Riza Anami, ini orang Padang yang sekarang di Sumeneb, ada Ade Rahmat, ini luar biasa, di Padang sana, yang BC 50 kota itu, nah, di bawahnya ada Lab Bu Novia sama Bu Husnul, dan ada Akhfaizi yang di Sumeneb ya, di Pamekasan ya, kemudian ada Bu Murni, ya, di bawahnya ada timnya itu di atasnya sebenarnya ada Mas Ihsan, anak saya, dan dia segera lihat lagi, dan ada Mbak Nada. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang sudah collab itu ya. Karena di AVO kita memang kita nggak bisa lihat siapa skuad kita ya mungkin. Sehingga yang di luar Jawa ini kadang nggak tercover ya. Sebenarnya banyak ya tim-tim kita. Dan begitu teman-teman semuanya, saya doakan nanti bisa pokoknya miliki visi misi yang kuat ya, karena untuk Allah ya, Allah lagi dan Allah terus ya, menjadi pemimpin industri halal. Dan yang terakhir ini mungkin ya yang langsung bisa dilaksanakan. Karena Zoom ini setiap malam gini, tapi kadang cuman sambil lalu aja, nggak ada yang nyantol ya. SDIT itu coba terapkan bener ya, sedekah awali ya, pokoknya harimu dengan sedekah ya, sedekah subuh atau paling enak sedekah subuh ya, sebelum subuh itu Anda masuki 5.000, 10.000, pokoknya istiqomah ya, terus Bismillah, Bismillah, doa terus. Maka begitu sedekah, kemudian kita doa bener ya, makanya ada sholat tahajud, sedekah, terus sholat wajib berjamaah di masjid bagi yang laki-laki. Kemudian wirid al-maksurat ini penting ya teman-teman, karena dari wirid al-maksurat ini doanya banyak sekali ya, termasuk perlindungan kepada Allah, dan kita nanti akan banyak sekali fadilahnya ya. Dan tilawah ya, dipeseni Pak Rofik itu pas kelas akselerasi itu saya langsung praktekkan ya, alhamdulillah ya. Monggo tilawah. Pokoknya kata Pak Rofik itu 1 juz harus selesai. Kalau belum 1 juz nggak boleh pegang HP gitu kata Pak Rofik. Ya udah, ternyata manjur ya. Kalau cuma ikop yang lain masih kalah itu ya. Silakan pada subuh gitu. Sebelumnya boleh dicicil sih malamnya atau gimana. Intinya 1 juz per hari. Kalau belum 1 juz nggak boleh pegang HP. Wah itu keren ya. Kemudian sholat duha jangan lupa, istighfar tadi ya minimal 1000 kali. Sholawat minimal ya 500 kali ya. Jadi SDIT ini penting, begitu sedekah, doa yang kuat ya. Doa yang kuat, kerja ikhlas pasti hebat ya. Doa kuat, kerja ikhlas pasti hebat. Dan ikhtiar untuk memantaskan diri dan tawakal. Ingat teman-teman formulanya ini, jadi kita kerja PCA itu pakai cerita aja itu area manusia. Sementara orang tertarik pakai gabung dan tidak itu bukan area kita. Lah kita bisa membuat area domainnya, istilahnya domainnya Allah itu nanti akan semakin baik kalau kita juga berbaik atau beribadah kepada Allah dengan semakin baik. Kuatkan 85% kerja langitnya ini teman-teman, maka Allah nanti akan menolong kita. Pokoknya semuanya dikaitkan dengan para sahabat, bagaimana kaum muhajirin bisa jadi luar biasa, itu kita tiru bener ya. Mereka sholat ibadahnya kuat sekali, sedekahnya kuat sekali, tapi kekayaannya luar biasa ya. Itu yang harus kita jadikan ibrah sebagai teladan baginda Rasulullah dan para sahabatnya, itu menjadi sebuah prototipe leader-leader HNI yang luar biasa. Begitu Pak Juta, mungkin nanti banyak sharingnya ya, terutama yang riba ini benar-benar harus diniatkan, diselesaikan teman-teman. Begitu ribanya hilang itu subhanallah, itu rezeki itu mengalir kayak
subhanallah, kayak air hujan, subhanallah, ya Allah. Saya doakan teman-teman semuanya yang ada di room ini nanti bisa segera sukses. Langkah utamanya silahkan ribanya selesaikan ya. Nah, kemudian dikuatkan ini, silakan nanti sholat tahajud ya, 11 rakaat kata Pak Rafiq. Sedekahnya ya dikuatkan ya sebelum masuk masjid itu ya, kotaknya itu diisi bismillah ya. Kemudian sholat wajibnya berusaha ya. Jangan telat ya. Kemudian wirid al-ma'surat ya. Jadi kalau sholat wajibnya ini tepat waktu, maka Allah akan membuat tepat waktu kehidupan kita. Segala sesuatunya nanti akan berjalan dengan indah ya, nggak gampang molor, apa-apa bisa baik karena kita juga menguatkan sholat 5 waktu ini di awal waktu, nggak telat ya. Kalau ini telat biasanya kehidupan kita sering telat nanti, apapun nanti pekerjaan kita. Coba aja teman-teman, disiplinkan sholatnya, maka kehidupan kita akan Allah mudahkan untuk disiplin. Tahu-tahu ini kok ketemu, tahu-tahu ini kok beres gitu bener ya. Makanya pertanyaan pertama adalah sholat. Ini penting, saya maaf. Dan wirid al-ma'surat, jangan lupa itu pagi dan petang ya. Bismillah, karena hanya Allah pelindung kita ya. Kalau dengan wirid al-ma'surat ini nanti Allah iblis setan itu insya Allah nggak akan. Dan jaga wudhu ya teman-teman, kalau bisa jaga wudhu sehingga kehidupan kita nanti akan benar-benar Allah jaga ya. Tilawah, doa, istighfar dan seterusnya itu ya. Begitu Pak Jito, mungkin ada 1, 2 atau beberapa pertanyaan mungkin yang kita sharing ya istilahnya, kita saling belajar ya. Oke, luar biasa teman-teman semuanya. Jadi, Insya Allah ya. Jadi malam ini terasa berbeda gitu ya. Jadi lebih nuansa spiritualnya memang kental sekali dan wilayah-wilayah kita memang juga ya ikhtiar. Kemudian doa ini adalah wilayah kita ya. Nah, yang kemudian wilayahnya Allah adalah mengabulkan kan gitu ya, memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Tawakal. Kalau ini adalah tawakal, semua terbaik dari Allah. Kita berikan kesempatan 1 ibu-ibu, 1 bapak-bapak untuk kemudian bertanya ya. Mungkin biar ini perwakilan. Silakan ada yang silakan raise hand ya. Nah, ini Bu Murni ini ada gitu ya. Bu Murni nanti secara khusus mungkin kita perlu hadirkan secara khusus lagi ya. Kayaknya nanti kita perlu kita hadirkan juga ya Bu Murni gitu ya, biar nanti ada, tadi kan sudah di ini Pak Eko gitu ya. Nah, kalau malam ini Bu Murni ya enggak inilah waktunya juga ini nanti kita undang secara khusus gitu ya, teman-teman bisa biar Bu Murni juga bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Nah, oke teman-teman, tadi ada beberapa yang ingin ditanyakan, termasuk tadi Pak Eko, tadi sempat ini ya, keputus tadi, waktu ke belakang dipanggil Pak Rafiq tadi, ini yang dibisikin tadi apa gitu, ada yang tanya tadi ya, sebenarnya untuk istighfar apa-apa tadi, itu berapa-berapa Mas Teh? Tadi belum dilanjutkan, terus kemudian keputus. Nah ini, tadi ada yang tanya gitu, gimana Pak Eko? Oh iya. Jadi coba teman-teman hayati doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Jadi ya Allah, itu kita punya filter ya. Jadi kalau yang masuk atau di depan kita atau apapun yang sekitar kita itu mengarah masuk ke kita itu nanti hak, suatu kebenaran, maka ya Allah haqqa haqqa warzuqna istiba'ah, maka mudahkan hati kami untuk menerimanya. Tapi kalau itu adalah batila-batila ya, itu sesuatu yang tidak benar, kan hanya Allah yang tahu sebenarnya kan, istilahnya yang paling tahu benar itu Allah ya. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka kita mohon perlindungan dari Allah itu loh. Makanya maaf ya, enaknya di HN itu kalau leader yang bicara, coba perhatikan mereka bicara dengan akhlak. Itu Pak Jito saya merasakan. Jadi subhanallah ya, coba aja siapa, itu mesti saya subhanallah, mesti dapat shortcut-nya. Misalnya Pak Barjana, apa Pak Eko, Pak Barjana, 1 kata misalnya, oh beliau semangatnya luar biasa, udah semangat. Kalau sedang lagi turun bonusnya gimana? Semangat. Wah kalau lagi semangat. Kalau ini semangat, itu saya 3 hari juga stres itu. Iki wong lagi kayak gini kok semangat. Nah, tapi ternyata hikmahnya
begitu kondisi udah normal, hanya orang-orang yang mampu menjaga semangatnya inilah yang bisa menjadi pemenang. Makanya Pak Basit juga pernah ngasih saya ilmu itu. Pak Eko, seseorang itu tidak mungkin ada dalam satu waktu itu dalam dua kondisi, yaitu negatif dan positif misalnya. Jadi misalnya, apaan itu kayak gitu. Tapi satu sisi dia takbir, Allahu Akbar. Itu bohong itu. Nggak mungkin ya. Jadi karena kalau kita lihat garis bilangan itu negatif dan positif itu nggak bersatu. Sebelum ke positif dia harus ke titik nol dulu. Dia harus netral dulu, taubatan nasuha dulu, istighfar tadi. Setelah itu dia pelan-pelan ke titik positif ya. Makanya ini teman-teman tolong jaga energi positif ini, husnudon forever. Ala kulihal alhamdulillah ya. Kemudian kata Dr. Mawardi, hidup tanpa tapi dan seterusnya ya. Kemudian tadi dengan Pak Rafiq tadi memang banyak sekali ya. Ya kalau dekat dengan beliau ya ada aja ya. Beliau waktu itu sedang mendawamkan istighfar ya. Udah saya benar-benar yakinkan setiap saat ya istighfar. Bahkan dari Pak Agung itu saya dapat masukan kalau bisa ya pakai alat itu Pak Jito, jangan cuma pakai tangan astagfirullah astagfirullah. Nanti kita fokus di angkanya. Jadi kalau pakai yang 15 ribuan itu kita benar-benar khusyuk ya bismillah. Kita nggak lihat angkanya udah berapa, pokoknya terus. Bahkan Pak Agung itu katanya kalau jalan-jalan pagi itu olahraga itu targetnya 2.500 istighfar. Orang sesibuk beliau itu ternyata manajemen tingkat atas tuh, wah subhanallah. Mudah-mudahan ini makin barokah lah ya. Istighfar itu memang banyak sekali fadilahnya. Karena Hasan Al-Banna itu pernah ditanya oleh 3 orang, satunya sakit, satunya masalah rumah tangga, satunya masalah ekonomi, semuanya suruh istighfar gitu ya teman-teman ya. Semuanya mungkin masih ingat itu. Mereka akhirnya di luar ketemu, kok solusinya sama, padahal masalahnya beda. Ternyata memang istighfar itu adalah salah satu kunci untuk apa istilahnya ya solusi dari masalah-masalah yang ada di kehidupan kita ini ya. Istighfar. Dengan istighfar itu nanti akan membuka pintu langit ya insya Allah ya. Nanti Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya insya Allah untuk membantu kita. Sekali lagi teman-teman jangan sekali-kali bahwasanya yang sukses itu diri itu nanti jadi sombong dah gitu aja. Pokoknya selalu tawaduk. Ini berat. Kayak ilmu padi itu loh kita hafal mungkin ya. Makin berhasil makin tawaduk. Kalau perlu kayak dalang yang terkenal biar wayangnya aja. Dalangnya ini nggak usah terkenal nggak apa-apa. Biarkan di mana-mana tuh Werkudara tuh wampuh gitu. Padahal yang jalankan tuh wayangnya itu. Jadi karena seorang leader itu pada sejatinya adalah dia mampu membuat orang lain menjadi leader. Sesungguhnya dialah leader sejati. Ya, saya ulang ya. Siapakah leader itu? Leader adalah seorang yang mampu meng-create atau istilahnya membersamai ya istilahnya membantu mitranya atau orang lain untuk menjadi seorang leader. Nah, maka kita tarik garis ke belakang, dialah sebenarnya leader yang sesungguhnya ya. Dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, ini kita terapkan nanti untuk keluarga kita juga. Saya tekankan teman-teman, kalau ingin sukses, pokoknya sedekahnya dioptimalkan, suami istri harus clear, kemudian keluarga ini harus clear, karena ini bisnis rumah atau rumahan ya. Jadi kalau keluarga sakinah ya istilahnya, baiti janati tadi modal utama, itu walaupun capek, walaupun ditolak di luaran sana, begitu pulang kayak Nabi itu, Rasulullah itu kan pulang akhirnya ke pangkuan Siti Khadijah ya, akhirnya luar biasa. Seperti itulah kita mungkin di luaran ditolak, gagal, bonus turun, kecewa ya. Tapi begitu kita pulang ke rumah itu kalau keluarga kita sudah satu visi misi, mereka akan menjadi baiti janati. Disitulah kita akan saling menguatkan karena periode ini adalah kita menjalani tahapan-tahapan kehidupan kita. Yakin teman-teman, seorang muslim sejati insya Allah dia akan sukses dunia akhirat ya. Itu harus diyakinkan ya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah ini ya. Jangan tanggung-tanggung ya. Bismillah ya. Pastikan teman-teman semuanya ada di room ini ya, saya doakan benar ya Allah, semoga benar-benar diberikan sukses yang sejati ya. Sukses yang mengantarkan pada jannahnya Allah. Makanya Pak Jito saya usul bener ya pada semuanya juga ini. Yuk kita nanti akan teruskan
majelis-majelis macam ini di surganya Allah ya Pak Jito ya, Bu Ani ya. Kita saling mengingatkan karena kita bukan hanya platinum ya, tapi benar-benar itu hanya sebagai antara-antara saja, karena tujuan kita adalah menolong agama Allah, mencari doanya Allah sehingga kita dikumpulkan di surganya Allah. Maka istighfar itu salah satu tips ya yang diberikan oleh Pak Rafiq waktu itu, saya dawamkan. Subhanallah, setelah itu perjalanan di ini luar biasa ya. Istighfar coba dimaknai itu dengan sampai jelek ya, sampai ke hati ya, diucapkan dengan lisan, dimasukkan dalam hati, kemudian diyakinkan dengan perbuatan ya. Itu insya Allah dawamkan teman-teman. Yang tadi saya kasih tipnya tadi, itu kerja langitnya dikuatkan. Jadi kalau malam itu nggak hanya planning besok PCA 20 kali ke ini, itu biasa menurut saya. biasa, maaf. Tapi di planning, nanti jam 3 harus bangun tahajud. Kemudian nanti sedekah subuh, kemudian sholat jamaah subuh, itu di list ya, di list. Kemudian nanti wirid al-maksurat, kemudian tilawah 1 juz, terus sholat duha, terus istighfar 1000 kali, sholawat 5 kali. Di list itu teman-teman. Nanti mau tidur lagi dilihat. Centang, yang tidak disilang. Nggak usah diumumkan, nggak usah difoto ke mentor, nggak usah. Biar kita yang lihat. Kalau banyak merahnya, ya itulah kondisi kita sekarang ini. Kita mau bicara apapun, kalau itu nggak beres, diri kitanya dengan Allah nggak beres, diri kitanya nggak beres, mana mungkin orang akan ya. Bismillah, kita pantaskan dirilah. Kalau kita udah pantas, insya Allah dimanapun apapun pasti sukses teman-teman. Ya, Bismillah, insya Allah. Kuatkan kerja langit kata Pak Rafiq. Bener. Para sahabat gitu, nggak terlihat mereka wah ahli gini ahli, enggak. Yang nampak setiap di hadis coba mereka ada di majelis-majelisnya Rasulullah, mereka sholatnya kayak gitu, luar biasa ya teman-teman. Kita rindu sekali dengan zaman-zaman kayak gitu. Kita kuatkan lagi ruhiyah kita, keluarga kita libatkan, yuk yakinkan keluarga kita benar-benar kita berikan asupan yang halal, rezeki yang halal, sehingga keluarga sakinah benar-benar bisa kita wujudkan, sehingga nanti akan juga melahirkan keluarga-keluarga yang qawi, yang kuat, yang qurrata ayun ya, yang Quran dan seterusnya ya. Insyaallah khalifatullah fil ard gitu ya Mas Cita ya. Bismillah insyaallah kayak gitu ya. Pak Rafiq banyak sekali kalau saya mau cerita mungkin nggak habis-habis ya, karena emang Pak Basit pun juga ilmunya banyak sekali. Bahkan dengan Pak Jito ini sebenarnya saya juga ya saya harus banyak belajar karena semangatnya ini mental juara nih kalau saya udah lihat Pak Jito nih semangat mentalnya nih keren ya, luar biasa ini. Syukran Pak Jito dikasih kesempatan untuk ngomong ini. Sebenarnya saya malu ya karena belum apa-apa nih. Dengan Pak Jito masih harus banyak belajar nih ya. Tafadhol. Oke ya, Masya Allah. Mungkin sudah dapat clue-nya lah. Intinya itu sudah kita dapatkan ya. Bagaimana 80% kinerja langit yang perlu diutamakan. Kemudian SDIT kan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menata diri kita, menata kehidupan kita kan gitu ya. Kalau kemudian tadi kita belajar dari Pak Eko, sehingga kita layak untuk kemudian ditolong oleh Allah, dipilih oleh Allah, kemudian dibersamai Allah, kemudian juga dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Karena sudah malam juga, mungkin kita perlu dari Pak Eko ini adalah closing statement, sekaligus mungkin bisa ditutup gitu ya. Mungkin yang intinya ya, inti core-nya the core ya. Ini kan kita sudah dapatkan ya, sebenarnya sudah dapatkan banyak inspirasi, banyak kemudian yang mungkin teman-teman juga ini sudah mulai ngelis ya. Tadi banyak yang saya tadi baca-baca di ini, Masya Allah mau nerapkan ya, sudah mau nerapkan, mungkin diingatkan selama ini hanya mungkin ikhtiar bumi kan gitu ya, ikhtiar langitnya kurang ya gitu ya. Mungkin ini sentilan-sentilan untuk kita, makanya susah gitu ya, karena tidak terlibat gitu ya, tidak melibatkan yang maha kuasa mungkin gitu. Nah, kita berikan closing statement mungkin untuk Pak Eko, monggo. Bismillah nggih Pak Jito nggih. Saya tidak meremehkan support system, itu memang bagus, tapi dengan sendirinya insya Allah kita
paham lah ya, itu ibaratnya SKS, cuma 3 SKS sebenarnya itu, marketing plan segala macam itu gampang gitu ya, insya Allah ya. Asal kita pokoknya jangan underestimate ya, Allah ini marketing plan wegah aku lah, itu yang kadang susah kayak gitu ya. Jadi apapun yang datang dari mentor kita, please tolong teman-teman, mereka adalah orang tua kita, mereka guru kita, orang tua kepada anak itu kan tahu sendiri kan, ingin anaknya terbaik ya. Bahkan kadang maaf Pak Juto itu rodo iya kadang agak keras ya, karena kepengen anaknya itu jadi gitu ya. Beda mungkin maaf bahasanya kalau kayak Simbah itu kan dengan cucu itu kan kadang agak halus ya. Lah kalau kita tuh kadang kepengen anak-anak kita tuh jadi yang terbaik, tangguh gitu ya. Karena pertolongan terbaik adalah tolong dirimu sendiri ya. Ini status statement mungkin dari saya. Pertolongan terbaik adalah tolong dirimu sendiri. Itu pertolongan terbaik ya. Kalau masih Anda berharap oleh orang lain dari mentor dan seterusnya terus ngempeng terus ya, sebenarnya Anda belum jalan. Sehingga saya pernah buat statement, ya ini jangan kita makan mentah-mentah ya. Begitu Anda berani mengatakan maaf, bahasanya dalam tanda petik, say hello to upline, say hello to mentor, istilahnya mereka sudah nggak begitu kita istilahnya harapkan sekali istilahnya, walaupun kita berharap ya, tapi benar kita say goodbye istilahnya, say goodbye to mentor, untuk kita menguatkan sehingga kita jadi diri kita sendiri. Kalau masih tergantung mentor terus, rata-rata kayak gitu ya. Bismillah, yuk kita dampingi mitra, itu lebih menarik ya. Karena omset kita juga dari mitra ya. Bahkan dengan crossline segala macam, pokoknya berbuat baik aja insya Allah ya. Baik, sebagai statement closing di malam hari ini, mungkin seperti maaf kata sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau ngasih pelajaran satu ayat dipraktekkan, terus kalau sudah baru ayat berikutnya ya. Mungkin tadi list tadi coba teman-teman dari malam ini yang saya lakukan ya, mudah-mudahan bukan riak sum'ah, nggak ada, naudzubillah, nggak ya. Saya kepengen teman-teman juga bisa lebih berhasil dari saya terus terang ya. Coba nanti di list di kertas apa-apa, 1 tahajud ya kan, 2 ya kan sedekah subuh ya kan, 3 jamaah 5 waktu ya, kalau yang laki-laki di masjid, kalau wanita intinya harus tepat waktu ya, jangan adzan ya benar-benar udah siap ya. Kemudian wirid al-maksurat ya, pada subuh dan pada asar ya. Kemudian tilawah 1 juz, pokoknya sehari itu harus kena ya. Saran saya kata Pak Rafiq, pokoknya bar subuh nek urung, intinya nanti kalau belum 1 juz nggak boleh pegang HP. Itu monggo itu biar kita jadi menguatkan. Terus sudah itu sholat duha ya, minimal 4 rakaat. Istighfar ya 1000 kali, sholawat 500 kali. Gitu ya coba di list. Nanti percaya saya ya, nanti enggak. Insya Allah ya, karena Allah sudah janji ya, kita harus yakin ya. Teman-teman nanti kalau cuma LED itu, wah gampang banget teman-teman. Bener, nanti Allah membukakan jalan-jalannya luar biasa. Kita kuatkan kerja langit, Allah nanti akan membantu kerja bumi kita. Percaya teman-teman ya. Sedekah jangan lupa ya, SD itu tadi, buka harimu dengan sedekah, doa yang kuat, kerja ikhlas, doa kuat pasti hebat. Kemudian ikhtiar dengan baik ya, nggak boleh curang, nggak boleh bohong. Pokoknya setiap langkah kita, detik kita, Allah harus ridho. Gusti Allah ridho nggak nih kalau poinnya nggak saya laporkan? Gusti Allah ridho nggak nih kalau ini saya serobot? Gusti Allah, pokoknya tolak ukurnya Gusti Allah ya. Nah kalau udah itu tawakal benar pada Allah. Karena yang kita nggak tahu yang terbaik untuk kita seperti apa. Kita yakin apapun yang terjadi terbaik untuk kita, untuk akhirat kita. Jadi ya teman-teman ya. Itu Pak Juto, subhanallah. Semoga semuanya dimudahkan Allah. Kita bisa saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr, sehingga kita semuanya bisa tidak hanya sukses dunia, tapi yang terpenting adalah sukses untuk mengejar akhirat kita, dan Allah ridho dengan perniagaan kita di HN ini, dan nanti terutama keluarga kita, orang kita tercinta juga terbuka hatinya, sehingga kita kembali ke zaman para sahabat dulu, 13 tahun digembleng di Mekah, dan kita sekarang kita bangun pasar seperti di Madinah dengan modal kekuatan tadi kerja langit tadi. Bismillah.
Insya Allah gitu teman-teman ya, semuanya sukses. Dan kalau tidak Jogja, monggo Pinara atau di daerah Jawa Timur mungkin nanti saya perlu sowan ke Pak Sucito ini ya untuk bersilaturahim dan meguru ya. Terima kasih Pak Sucito, dari saya cukup sekian ya. Doa saya terbaik untuk semuanya. Jadi orang-orang yang sukses dunia akhirat, sukses yang barokah, makin banyak dicintai oleh member-member HNI, menjadi inspirasi yang lain sehingga Allah akan ridho dengan jalan-jalan kita menuju jannahnya Allah. Allahumma amin. Barakallah. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Pak Jito ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih wejangannya. Terima kasih telah diingatkan. Mungkin terima kasih juga ya kita disegarkan kembali tentang mungkin Anceles ya. Malam ini lebih tidak ya, memang kita itu butuh uang gitu ya, tetapi ternyata tidak semuanya harus uang yang dikejar gitu ya. Bagaimana kemudian juga syiarnya, bagaimana kemudian hubungan kita dengan Allah, perlipatan kita dengan Allah, kemudian bahagianya kita, ini penting banget ya, Masya Allah. Malam ini kita diingatkan oleh Pak Eko, dan semoga nanti Pak Eko ada kesempatan juga untuk jalan ke timur sehingga nanti akan kita siapkan karpet merah plus nasi pecel ya. Dan insya Allah juga saya insya Allah kalau nanti ada kesempatan ke Jogja nanti insya Allah akan sowan ke beliau karena kita sama-sama belajar kan gitu ya, sama-sama saling belajar, sama-sama untuk ini ya sama-sama gitu ya, dan saya dengan beliau ini akrab banget gitu ya, sama bukan hanya ke beliau tapi memang dari awal kita dari para leader itu kita seperti saudara aja semuanya ya. Jadi kalau ketemu sudah ke semuanya ya biasanya lebih ke oh iya gitu ya, insya Allah kan gitu ya, guyon aja kan gitu ya, seperti saudara. Insya Allah teman-teman, terima kasih hadirnya pada malam hari ini. Kita doakan semoga Allah memberkahi, Allah kemudian meridhoi apa yang kita lakukan. Dan Allah memudahkan setiap langkah-langkah kita, teman-teman semuanya, dimudahkan dalam kebaikan, dikuatkan dalam kebaikan, diistiqomahkan dalam kebaikan. Semoga Allah pilih kita, Allah persiapkan kita, kemudian Allah tolong kita semuanya. Semoga keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, punya anak-anak yang solih dan solihah, kemudian kita semakin disayang oleh Allah, kemudian kita semakin diberi kekuatan untuk kemudian bisa mengimplementasikan untuk kepada ini ya, bisa menghadirkan karakter Rasulullah, dan semoga kita juga teman-teman diberikan sukses yang barokah dunia dan juga akhirat. Ini yang paling penting. Mari kita memantaskan diri kita dengan tadi ya, mendekatkan diri kepada Allah, kita perhatikan sholat kita tepat waktunya, jamaahnya, kemudian kita dzikir pagi dan sore, banyak istighfar, sholawat, dunun, kemudian juga sholat malam, kemudian juga apa tadi? Sholat malam, sholat tahajud, kemudian juga yang banyak mengundang rezeki itu ya sholat duha, kemudian jangan lupa untuk sedekah ya, karena banyak orang-orang yang sudah meninggal ini pengen balik kembali untuk bersedekah. Maka kita mulai rutinkan gitu ya, yang sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah itu dengan pagi-pagi sudah bersedekah gitu ya. Tadi sedekah subuh salah satunya. Ini kita rutinkan sedikit-sedikit gitu ya, 10.000, akhirnya bisa 10 juta gitu ya, tiap pagi 10 juta, Masya Allah kan gitu ya, luar biasa. Oke teman-teman, insya Allah semoga Allah pilih kita untuk jadi bendara-bendaranya di muka bumi untuk kebaikan ini. Kita masih diberikan kesempatan hidup, semoga hidup kita penuh dengan barokah dan ridhonya. Terima kasih kepada Pak Eko, semoga jadi jariah, jadi inspirasi untuk kita semuanya. Kita doakan beliau semakin sukses, semakin sehat ya. Sukses untuk beliau, keluarganya, dan kemudian juga tim-timnya ya. Allahumma amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari kita tutup untuk malam hari ini, biar kita nanti bisa sholat tahajud. Kita mungkin akhiri pertemuan ini dengan sama-sama kita baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita diberikan sukses dunia akhirat, berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat beristirahat, selamat bermimpi yang indah. Teman-teman semuanya, mohon maaf, mohon izin untuk lab ya. Semoga nanti kalau kemudian kita bisa ketemu offline, kita sambil ngopi-ngopi ya. Amin. Amin ya. Izin untuk lab ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Sama-sama.